jenis 6x kita pindah ruas ke kiri menjadi negatif 6, positif 9 menjadi negatif 9, sehingga persamaannya menjadi 2x kuadrat tambah 5x kurang 6x kurang 3 kurang 9 sama dengan 0. Kembali kita berjumpa dengan pelajaran matematika. Ini merupakan lanjutan dari materi eksponen dan bentuk akar. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas persamaan bentuk pangkat atau eksponen. Bentuk-bentuk persamaan eksponen antara lain ada 1, 2, 3, 4 yang harus kita perhatikan. Yang pertama, jika A pangkat fx sama dengan A pangkat m dengan ketentuan A lebih besar 0 dan A tidak sama dengan 1, maka fx sama dengan m. Yang kedua, jika A pangkat fx sama dengan A pangkat gx, A lebih besar 0 dan A tidak sama dengan 1, maka fx sama dengan gx. Yang ketiga, jika A pangkat fx sama dengan B pangkat fx, A tidak sama dengan B, A lebih besar 0 dan A tidak sama dengan 1, B lebih besar 0, B tidak sama dengan 1, maka fx sama dengan 0. Yang keempat, jika fx pangkat gx sama dengan fx pangkat hx, maka penyelesaiannya yang pertama gx sama dengan hx, kemudian fx sama dengan 1 dan fx sama dengan min 1. Asalkan gx dan hx kedua-duanya harus genap atau kedua-duanya harus ganjil. Berikut ada contoh yang pertama. Nomor 1, jika X anggota bilangan real yang memenuhi 9 pangkat min X sama dengan akar 1/27 adalah A sama dengan minus 2, B minus 1/2, C 3/4, D 3/2, dan E 3. Perhatikan penyelesaian berikut ini agar Anda bisa memahami dengan baik serta petunjuk-petunjuk yang diberikan. Penyelesaiannya, 9 pangkat min X kita ubah 9-nya menjadi 3 pangkat 2 dipangkatkan negatif X. Kemudian akar 1/27, akar itu kan sama dengan pangkat 1/2, maka menjadi 1/27 pangkat 1/2. Selanjutnya ruas kanan kita ubah 1/27 sama dengan 2 pangkat negatif 1 dipangkatkan dengan 1/2. Kemudian kita kalikan pangkatnya sama dengan 27 pangkat negatif 1/2 diperoleh dari negatif 1 kali 1/2. 27 sendiri kita ubah menjadi bilangan berpangkat,
yaitu 3 pangkat 3 dipangkatkan lagi negatif 1/2. Nah, kemudian kita kalikan pangkatnya. 3 kali negatif 1/2 sama dengan 3 pangkat negatif 3/2. Setelah itu kita perhatikan bilangan pokoknya adalah 3. Jadi ruas kiri dan ruas kanan kita sudah peroleh bilangan pokok yang sama. Jika bilangan pokoknya sudah sama, kita tinggal operasikan pangkatnya. Ruas kiri negatif 1/2x, ulangi negatif 2x, dan ruas kanan negatif 3/2. Selanjutnya kita cari nilai x. Maka x sama dengan negatif 3/2 dibagi negatif 2. Jadi pecahan dibagi bilangan bulat. Nah, pembaginya bilangan bulat kita jadikan pecahan menjadi 2/1. Sehingga kita peroleh pecahan dibagi pecahan. Jika pecahan dibagi pecahan, atas kali bawah 3 kali 1 3, dan di tengah 2 kali 2 sama dengan 4. Maka hasil penyelesaiannya adalah 3/4. Jadi jawabannya adalah C. Kita lanjutkan dengan soal yang kedua. Himpunan penyelesaian persamaan 9 pangkat 3x dikurangi 2 kali 3 pangkat 3x tambah 1 dikurangi 27 sama dengan 0. A 2/3, B 4/3, C 8/3, E 2/3,8/3, dan E 2/3,4/3. Jadi penyelesaiannya yang berpangkat kita samakan bilangan pokoknya. Jadi 9 kita ubah 3 pangkat 2 dipangkatkan lagi 3x. Kemudian 3 pangkat 3x tambah 1. Ingat persamaan A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. Perhatikan petunjuknya. Jadi 3 pangkat 3x tambah 1 kita bisa ubah menjadi 3 pangkat 3x kali 3 pangkat 1. Jadi perhatikan petunjuknya. Jadi 3 pangkat 2 pangkat 3x kita putar pangkatnya menjadi 3 pangkat 3x pangkat 2. Kemudian kita kalikan 2 kali 3 pangkat 1 atau 2 kali 3 sama dengan 6 dikali 3 pangkat 3x kurang 27 sama dengan 0. Jadi langkah selanjutnya kita misalkan 3 pangkat 3x kita misalkan menjadi Y. Nah, setelah kita misalkan, maka persamaan di atas kita bisa ubah menjadi Y kuadrat kurang 6Y kurang 27 sama dengan 0. Jadi lebih gampang kita
menyelesaikan dan menentukan nilai dari X. Nah, selanjutnya kita bisa cari nilai X dengan atau Y dengan cara memfaktorkan. Jadi kita faktorkan Y kuadrat, kita ubah menjadi Y kali Y. 27 min 27 kita faktorkan menjadi min 9 dikali positif 3. Nah, ada alasannya kita memilih kedua bilangan tersebut. Bilangan min 9 kalau kita jumlahkan dengan 3, itu hasilnya adalah negatif 6. Nah, maka model faktornya adalah Y kurang 9 dikali Y tambah 3 sama dengan 0. Nah, dari pemfaktoran ini kita akan peroleh nilai Y1 dan Y2. Nah, untuk Y kurang 9 kita peroleh Y sama dengan 9. Kemudian untuk Y tambah 3 kita peroleh Y sama dengan negatif 3. Jadi kita pindah ruas istilahnya. Nah, setelah kita peroleh nilai Y1 dan Y2, kemudian kita kembalikan ke pemisalan. Jadi Y kita ganti dengan 9, maka persamaannya 9 sama dengan 3 pangkat 3X. Nah, 9 ini kita bisa ubah menjadi 3 pangkat 2 sama dengan 3 pangkat 3X. Nah, kita peroleh sudah sama bilangan pokoknya, yaitu 3 pangkat 2 sama dengan 3 pangkat 3X. Nah, setelah sama bilangan pokoknya, kita tinggal ambil pangkatnya, yaitu 3X sama dengan 2. Sehingga kita peroleh X sama dengan 2 dibagi 3, atau sama dengan 2/3. Untuk Y2 sama dengan minus 3. Jika kita ganti Y-nya berarti minus 3 sama dengan 3 pangkat 3X. Nah, minus 3 kita tidak bisa ubah ke bilangan berpangkat karena nilainya negatif. Sehingga himpunan penyelesaian untuk soal nomor 2 adalah 2/3. Kita masuk ke contoh ketiga. Penyelesaian persamaan 3 pangkat 2X kuadrat tambah 5X dikurangi 3 sama dengan 27 pangkat 2X tambah 3 adalah alfa dan beta. Maka nilai dari alfa kali beta sama dengan titik-titik. Perhatikan penyelesaian berikut ini. Jadi kita perhatikan ruas kiri, bilangan pokoknya 3, ruas kanan 27 kita ubah menjadi 3 pangkat 3, dipangkatkan 2X tambah 3. Kemudian pangkatnya kita kalikan 3 kali 2X, 6X,
3 kali 3, 9. Selanjutnya, karena bilangan pokoknya ruas kiri dan ruas kanan sudah sama, 3, maka yang kita operasikan tinggal pangkatnya. Jadi, pangkat dari ruas kiri kita ambil 2x kuadrat tambah 5x kurang 3, sama dengan ruas kanan. Pangkatnya 6x tambah 9. Kemudian kita jumlahkan atau kurangkan bilangan yang sejenis. 6x kita pindah ruas ke kiri menjadi negatif 6. Positif 9 menjadi negatif 9. Sehingga persamaannya menjadi 2x kuadrat tambah 5x kurang 6x kurang 3 kurang 9 sama dengan 0. Menjadi 2x kuadrat kurang x kurang 12 sama dengan 0. Nah, negatif x kita peroleh dari 5x kurang 6x sama dengan negatif 1x, atau kita tulis negatif x saja. Negatif 12 kita peroleh dari negatif 3 dikurangi 9 sama dengan negatif 12. Sehingga persamaannya menjadi 2x kuadrat kurang x kurang 12 sama dengan 0. Sekarang kita tinggal mencari nilai alfa dan beta. Persamaan jika tidak dapat difaktorkan, kita pakai aturan lain. Kita tentukan dari nilai A, kemudian B, itu koefisien dari X adalah min 1, sedangkan koefisien dari C adalah negatif 12. Sehingga berdasarkan persamaan kuadrat, ada aturan bahwa X1 kali X2, atau dalam hal ini alfa kali beta, itu rumusnya adalah negatif C per A. Maka C kita ambil menjadi negatif kali negatif 12. A sama dengan 2. Maka negatif kali negatif 12 sama dengan 12 per 2. Maka alfa kali beta kita peroleh 6. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Sekian dan terima kasih.